Alhamdulillah, wa syukurillah, wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Jemaah salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama mengucapkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kita rahmatnya sehingga kita masih dapat melaksanakan ketaatan beribadah kepadanya dan masih dapat hidup hingga saat ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Yang selanjutnya salawat serta salam marilah kita aturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memperjuangkan risalah dakwah Islam sehingga kita masih dapat merasakan nikmatnya iman dan dapat beribadah seperti sekarang ini. Beribadah sendiri itu merupakan salah satu hasil dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah diembannya selama bertahun-tahun lalu, yakni sekitar 14 abad yang lalu, di zaman yang sangat jauh dari era yang sekarang. Maka sudah baiknya bagi kita untuk senantiasa mendoakan, yakni dengan bersalawat kepada Nabiullah dengan selalu mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina nabiyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada bulan ini kita sedang merayakan, sedang berpesta untuk beribadah, banyak-banyak beribadah padanya, karena amal-amal kita akan diberi kelipatan ganjaran yang tidak bisa dihitung banyaknya. Tentu amal itu sendiri akan mendapatkan ganjaran apabila didasari niat yang benar. Karena dalam sebuah hadis yang berbunyi an Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Muttafaq alaih. Yang artinya dari Amirul Mukminin Abu Hafsah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amal itu berdasarkan niatnya, dan tiap-tiap orang sesungguhnya hanya akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Maka barang siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu karena Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang berhijrah karena dunia yang diinginkannya atau wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya itu kepada apa-apa yang diinginkannya. Muttafaq alaih. Riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis di atas, tentunya amalan ibadah hanya akan bernilai pahala ketika dikerjakan dengan niat yang benar, yaitu niat karena mengerjakan perintah Allah serta menjauhi larangan-larangannya. Di bulan Ramadan ini kita pun beramal dan beribadah harus ditujukan kepada Allah. Yang paling utama ialah karena menggapai ridha Allah dan mencari pahala untuk bekal di akhirat kelak. Berpuasa juga harus ditujukan kepada Allah. Yang utama ialah berpuasa karena mengerjakan perintah Allah yang terdapat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah
ayat 183 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, berpuasalah kamu sebagaimana orang-orang yang sebelummu. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelummu agar kamu bertakwa. Dan tidak hanya berpuasa yang hanya ditujukan karena Allah, ibadah yang lain pun harus dilakukan semata-mata berniat karena Allah, seperti berinfak, membayar zakat, maupun amalan-amalan ibadah lainnya. Karena niat yang benar insya Allah akan mendatangkan ganjaran yang baik, yang benar pula. Dan yang buruk akan diganjar dengan balasan yang buruk dari Allah. Karena orang-orang yang beribadah namun berniat dengan niatan yang tidak seharusnya, seperti ria, ingin dilihat oleh orang sebagai orang alim atau lainnya, maka ia bisa terjerumus dalam suatu golongan, yaitu golongan orang munafik yang akan dibalas oleh Allah secara dengan azab yang pedih, yakni yang terdapat dalam surah An-Nisa ayat 145 yang berbunyi Innal munafiqina fi dzarkil asfali minan nar falam tajid lahum nasira. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang munafik itu berada di dasar jurang neraka dan tiada seorang penolong pun yang dapat mereka dapatkan. Maka dari itu, marilah kita memperbaiki niat kita agar kita mendapat ganjaran yang sesuai dengan apa yang kita lakukan, dengan apa yang kita amalkan di dunia ini, dan serta tidak terjerumus pada golongan-golongan yang Allah murkai dan Allah azab dengan azab yang pedih di akhirat kelak. Cukup sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Salah itu datangnya dari saya dan kebenaran datangnya dari Allah SWT. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.